Hai sahabat sukses, saya Victor Chen dari Victor Chen Consultant. Kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu topik yang sangat menarik. Ya, nah sebelum teman-teman sahabat sukses kita menikmati video ini, nah topik hari ini adalah kita akan berbicara tentang bagaimana caranya agar kita bisa secara konsisten membangun sikap mental positif. Dan sekaligus ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering banyak ditanyakan di setiap training-training, seminar pelatihan yang saya adakan. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa orang yang paling berbahaya itu adalah orang yang tidak pernah mengalami sebuah perubahan dan pertumbuhan, alias flat saja. Jadi dulunya bagaimana sampai hari ini tetap bagaimana. Jadi tidak ada progres, tidak ada perubahan, perbaikan. Nah, kalau istilah saya itu mayat hidup. Ya, mungkin secara usia dia bertambah, tapi secara perilaku, ucapan, pola pikir, dan sebagainya tidak ada perubahan. Nah, lebih berbahaya lagi kalau ditambah orang tersebut selalu mengecilkan orang lain yang ada di sekeliling mereka. Ya, bisa jadi orang-orang tersebut adalah teman-teman dia sendiri yang sebenarnya sudah jauh lebih maju, jauh lebih progres, ada perbaikan yang dahsyat dalam hidup. Tapi mereka selalu menganggap bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang selalu seperti zaman dulu, orang-orang yang tidak ada perubahan, orang-orang yang seperti dulunya itu bagaimana ya tetap seperti itu. Nah, teman-teman sahabat sukses, kita hidup di dunia ini, kita manusia dibentuk oleh 3 hal. Satu adalah kita boleh katakan faktor genetik, ya, artinya turunan kita dari orang tua seperti apa itu akan mempengaruhi kita. Ya, sedikit tidaknya berapa persen tetap ada dalam kehidupan. Nah, dikatakan lagi bahwa faktor kedua ini jauh lebih penting daripada faktor genetik, ya, yaitu yang kedua kita sebut sebagai lingkungan. Nah, lingkungan ini apa? Lingkungan ini bisa banyak hal, ya. Lingkungan sejak Anda kecil, ya, Anda seperti apa dibesarkan di lingkungan yang bagaimana. Nah, terus yang kedua, Anda bergaul, bersosialisasi, Anda sekolah, ya, di mana itu mempengaruhi sekali. Ya, mempengaruhi pola pikir, perilaku, ucapan, dan sebagainya. Dan yang ketiga kita sebut sebagai pola asuh, cara didikan. Ya, nah teman-teman perhatikan. Salah satu keluarga kalau mendidik dengan gaya seperti apa, maka itu akan mempengaruhi anak itu sampai besar seperti apa. Nah, pola asuh itu juga bisa diperoleh, didapatkan, misalkan, nah kita mengikuti seminar-seminar, pelatihan, training, dan sebagainya. Nah, tujuan dari semua hal tersebut sebenarnya hanya membentuk identitas diri kita. Jadi prinsip, nilai, value, ya, etika kita semua itu akan terbentuk dari 3 hal tersebut. Nah, pertanyaannya sangat sederhana adalah begini. Mengapa ada orang yang selalu mudah, ya, mereka itu secara tidak sadar mereka tidak membangun, ya, sikap mental positif mereka, ya, sekaligus mereka itu selalu mengecilkan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Saya ambil contoh saja seperti ini. Barangkali sahabat sukses pernah punya pengalaman yang sama juga. Misal, katakanlah begini. Anda dulunya itu adalah orang yang sangat bandel, orang yang sangat nakal ketika masa remaja, masa sekolah. Tapi hari ini Anda menjadi seorang pribadi yang berbeda. Ya, Anda bisa berpikir baik, Anda bisa bertingkah laku baik, Anda positif, Anda juga lebih sukses dalam pekerjaan kehidupan Anda. Ya, bahkan Anda mungkin punya, ya, sebuah prestasi yang hebat di kehidupan Anda saat ini. Tapi bisa jadi teman-teman Anda atau orang-orang tersebut yang dimana sikap mental mereka itu katakanlah tidak positif, ya, mereka itu akan selalu melihat diri Anda tetap dari sisi yang kurang, artinya sisi yang negatifnya atau sisi yang tidak bermanfaat. Alias juga bisa selalu melihat diri Anda adalah sebagai sosok dari orang yang mereka kenal dulu, ya. Nah, memang tidak semua orang seperti itu, tapi kebanyakan rata-rata seperti itu. Nah, atau contoh yang kedua, misalkan Anda ini mempunyai sebuah hobi. Katakanlah Anda punya hobi, misalkan menyanyi, katakanlah seperti itu. Nah, karena Anda sangat hobi menyanyi, Anda bernyanyi. Oke, Anda bernyanyi, terus Anda selalu menikmati, ya, kehidupan Anda do happy dengan cara Anda bernyanyi, menikmati hari-hari Anda. Nah, barangkali ketika orang-orang seperti tadi yang selalu mengecilkan orang tadi, yang artinya mereka tidak pernah membangun sikap mental positif baik, ya, pada diri mereka sendiri ataupun ke orang lain, mereka tidak akan pernah bisa melihat hal bermanfaat dan positif yang Anda lakukan. Barangkali mereka akan sebaliknya, akan mengatakan, wah, lu kurang kerjaan ya, misalkan, atau wah, suara lu pas-pasan,
ya kepedean lu kalau nyanyi gitu loh, ya. Nah, orang-orang seperti ini mereka itu selalu berpikir bahwa orang-orang yang seperti kita-kita ini adalah orang-orang yang terlalu berlebihan, ya, atau istilah zaman saat ini ada yang mengatakan narsis lah dan sebagainya. Padahal bisa jadi maksud Anda melakukan hal tersebut itu adalah Anda sedang menikmati hari-hari Anda bagaimana mengekspresikan do happy perasaan Anda. Betul ya? Nah, artinya apa? Mari kita belajar, teman-teman sahabat sukses, untuk kita bisa membangun sebuah sikap mental positif dalam diri kita. Ya, jelas kita harus mengerti beberapa hal. Pertama adalah dimulai dari diri kita sendiri dulu. Oke, nah kenapa harus dimulai dari diri kita sendiri dulu? Pertanyaannya adalah berapa banyak hal baik, hal bermanfaat yang selalu Anda masukkan ke dalam diri Anda dalam sehari. Kalau hari ini usia kita 30 tahun, berarti ya dalam satu hari ya kita masukkan berapa banyak hal yang bermanfaat, hal-hal apa yang baik yang kita katakan pada diri kita untuk kita bangun diri kita. Ya. Nah, jadi kalau 30 tahun tinggal dikali 30 ya, 1 tahun 365 hari. Kenapa ini penting? Teman-teman, sahabat sukses, apa yang terjadi kalau kita selalu ya mengatakan hal-hal yang kurang bermanfaat pada diri kita juga? Ya. Kata-kata adalah sebuah kekuatan. Kata-kata adalah sebuah doa katanya. Kata-kata adalah sebuah energi ya yang bisa membangun sebuah kepercayaan diri Anda, yang bisa membangun hal-hal baik dalam diri Anda, membangun sikap mental positif Anda atau sebaliknya. Ya, demikian ketika Anda sebaliknya, Anda selalu mengucapkan hal-hal yang tidak baik untuk diri Anda sendiri. Contoh, misalkan, wah kenapa ya saya sering gagal, kenapa ya orang lain lebih baik, kenapa ya saya ini sudah berusaha tapi selalu hasilnya seperti ini ya, wah kenapa orang hasilnya lebih baik, nasibnya lebih baik dan sebagainya. Nah, pertanyaannya sangat sederhana, dengan hal seperti itu manfaat apa yang kita peroleh? Tidak ada. Namun secara kita tidak sadar itu tertanam di alam bawah sadar kita yang akan mempengaruhi sangat terhadap perilaku kita atau output kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu sebab kenapa banyak orang yang mereka itu selalu pintar mengecilkan orang, padahal sebenarnya nothing tulus. Ya, ketika kita menghargai seseorang, kita memuji mereka, kita apresiasi kepada mereka atas usaha mereka. Ya, nothing tulus, sahabat sukses. Nah, tetapi orang-orang seperti ini, mereka kesulitan untuk melakukan hal seperti itu karena mereka sendiri, ya, mereka juga tidak pernah menanamkan hal-hal baik atau berbicara hal-hal baik kepada diri mereka sendiri. Ya, jadi teman-teman, belajarlah kita untuk sahabat sukses untuk kita menguatkan diri kita dengan cara apa? Ya, setiap hari kita harus memberikan hal-hal baik pada diri kita dengan cara apa? Kita berbicara pada diri kita hal yang terbaik, hal-hal yang bermanfaat. Saya tidak mengatakan ini adalah positive thinking, tapi ini lebih kepada bagaimana kita belajar menghargai diri kita dulu. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, kita hargai diri kita berikan hal-hal yang baik ke dalam otak kita katakan hal-hal baik pada diri kita. Ya. Nah, teman-teman sahabat sukses, yang kedua, maka kita berbicara, kita juga harus cari lingkungan, atmosfer yang sama dengan kita. Ya, karena di poin kedua ini kita berbicara hal baik apa yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kita. Hal baik apa yang ditanamkan orang lain kepada diri kita. Ini penting. Karena kenapa? Karena percuma sekali ya adalah sebuah energi yang dibuang sia-sia. Anda setiap hari melakukan hal-hal baik, Anda tanamkan hal-hal baik di dalam diri Anda, tapi Anda selalu bergaul di lingkungan-lingkungan yang atmosfernya berbeda, frekuensinya berbeda. Nah, ketika kita mau sukses, kita mau ada perubahan, maka kita cari lingkungan yang identitasnya itu bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya mereka itu adalah kumpulan orang-orang yang memang juga seperti itu, yang memang bisa selalu ya menghargai orang, memberikan hal-hal baik kepada orang, ya selalu mempunyai sikap mental positif every day, every time, ya. Nah, jadi kita cari lingkungan seperti itu agar membantu. Karena lingkungan ya itu akan sangat membantu kita ya untuk menanamkan hal-hal apapun terhadap diri kita. Ya, oke, itu adalah hal kedua. Nah, hal ketiga, kita berbicara apa? Teman-teman, marilah kita belajar untuk melakukan 3 hal ini, sahabat sukses. Kenapa? Karena ini menjadi, boleh saya katakan, value dalam hidup saya, dan selalu saya kerjakan, saya lakukan. Bagaimana caranya kita bisa melihat hal baik terhadap orang lain? Sahabat sukses, ketika kita tidak bisa menghargai diri kita tidak akan pernah bisa menghargai orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita tidak bisa menerima, mensyukuri diri kita sendiri adalah satu
pribadi yang memang luar biasa diciptakan oleh Sang Pencipta, maka kita juga akan kesulitan menghargai orang-orang di sekeliling kita. Karena ingatlah, input akan mempengaruhi output. Bagaimana diri kita akan mempengaruhi terhadap apa yang kita lakukan, kita ucapkan, ya, perilaku, tindakan kita setiap hari. Nah, itu sebabnya saya selalu menerapkan 3 hal yang menjadi value dalam diri saya, dalam kehidupan saya. Itu adalah 3 hal yang saya sebut sebagai prinsip yang paling penting dalam saya berpikir, bertingkah laku, dan bertindak dalam kehidupan saya. Nah, 3 hal itu adalah menerima, menghargai, dan mensyukuri. Nah, ketika kita bisa melakukan hal itu kepada diri kita, ya, nah, kita bisa mengagumi diri kita sendiri. Bukan dalam arti teman-teman sahabat sukses kita berlebihan, tidak. Kita ini diberikan oleh Sang Pencipta kehidupan, maka kita harus terima, kita harus bisa menghargai, kita harus bisa mensyukuri. Nah, berarti ketika kita bisa melakukan hal tersebut, kita bisa juga menerima, menghargai, mensyukuri orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Maka ketika kita melihat teman kita atau siapapun, kita tetap akan bisa menerima dan menghargai apapun yang mereka lakukan, ya, usaha-usaha mereka sekecil apapun. Jadi di sini tidak ada sebuah batasan dalam arti, wah, orang itu melakukan sesuatu itu harus ukurannya bagus dulu baru kita hargai. Tidak. Karena ketika kita memberikan apresiasi kepada orang lain, kita sebenarnya menghargai diri kita sendiri. Maka saya selalu mengatakan, teman-teman, sahabat sukses, belajar menghargai orang lain sebenarnya adalah belajar menghargai diri kita sendiri. Belajar memberikan apresiasi kepada orang lain, kita sebenarnya juga sudah belajar untuk belajar memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri. Jadi sahabat sukses, mari kita sama-sama membangun sikap mental positif kita ini, ya, karena ini akan sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita, kesuksesan kita, dan teman-teman, bahwa ini adalah menjadi hal yang paling dasar dalam kehidupan kita. Kita mulai dari diri kita sendiri dengan cara kita menghargai diri kita, memberikan hal-hal baik pada diri kita, agar kita juga bisa memberikan hal-hal baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih sahabat sukses telah menonton video ini. Nah, jangan lupa pastikan Anda like dan subscribe video ini agar setiap hari barangkali saya ini atau setiap minggu akan ada konten-konten yang akan saya share yang menarik dalam video ini, yang pastinya bermanfaat, bisa memberikan ide, solusi, insight, ya, wawasan, pengetahuan yang akan sangat bermanfaat dalam bisnis kita, karir kita, ataupun dalam segala aspek kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan jumpa di video berikutnya. Salam sukses luar biasa dahsyat.